Saya cerita sedikit tentang pertemuan saya dengan Bill Gates. Jadi saya mau mengingatkan bahwa saya ini a dreamer, saya ini pemimpi. Suatu hari Anda tahu bahwa saya di kantong saya selalu punya rumahnya Obama, rumahnya Trump, White House saya gunting, dan ternyata saya sekolah di sana gitu ya. Padahal kamso ya, come from deso ya. Terus saya mempunyai impian, yaitu saya gunting fotonya Bill Gates di dompet saya. Kalau ditanya sama orang-orang, ini kenapa ada foto Bill Gates di tempat kamu? Saya bilang, saya itu niat ingin makan malam dengan orang paling kaya di dunia. Gitu, waktu itu Bill Gates. Dan itu udah tahunan yang lalu. Nah, suatu hari Bill Gates datang ke Indonesia. Ada sahabat saya, wartawan senior dari koran kenamaan Indonesia. Kemudian dia bilang, Mas, saya ada tiket, kamu makan malam sama Bill Gates. Waktu itu Bill Gates di zamannya Pak SBY, 2009 atau 10 saya lupa ya, kan datang ke Indonesia. Kita makan di Mulia tapi dengan 400 orang. Saya bilang, ini dream come true. Bayangin, setelah saya nempel gambar Bill Gates di dompet saya, karena saya liatin terus, saya bilang suatu hari saya makan malam sama dia, suatu hari saya makan malam sama dia gitu. Nah, alhamdulillah benar. Apa yang saya lakukan? Saya duduk di round table di Hotel Mulia, Bill Gates duduk jauh. Saya sambil di situ ya ada orang-orang terkenal lah, ada menteri, ada pejabat-pejabat teras zaman waktu itu. Nah, lagi kita makan, dalam hati saya bilang kayaknya nggak sah sih kalau saya makan malam atau kita makan malam tapi jaraknya jauh. Emang saya lihat dia, jadi saya cuma ngeliat dia pakai batik, saya ngeliat orangnya gini, orangnya santun tapi smart, tapi ya gitu deh. Saya cuma sambil membayangkan gitu ya. Nah, kemudian, tapi saya bilang saya nggak puas nih kalau nggak ngobrol. Ini nggak sah nih, gitu ya. Nah, terus di tengah-tengah acara lagi makan, ada yang nyeletuk gitu, Mr. Gates, might as well, kan kita lagi bareng-bareng di tempat makan, boleh nggak kami tanya jawab? Terus mereka nanya sama si audiens, sama kita yang bertiga ratusan orang ini nanya, is there anyone yang di sini yang mau bertanya pada Mr. Gates? Apa yang terjadi? 300-300-nya angkat tangan. Saya mau gitu ya. Saya bilang, oh gila. Terus, dia bilang, temennya ngomong di sebelahnya, oke, Mr. Gates maybe only bisa answer dengan 5 pertanyaan aja, jangan banyak-banyak. So, siapa yang mau nanya, tolong nulis di kertas gitu ya. Nah, semua orang naik tangannya. Dan saya bilang, oke, saya take the moment. Ini kan moment of greatness ya. Saya ambil kertasnya, saya tahu kan teman-teman tahu bahwa saya memiliki sebuah keilmuan, ya ilmu kuno sih, ilmu nggak keren-keren banget bagaimana memprogram pikiran bawah sadar seseorang. Saya bilang, dia pasti baca tulisan saya, saya tulis gitu ya. Saya lipat, saya taruh. Oke. Kemudian makan seperti biasa, kemudian Mr. Gates buka satu-satu. Terus, udah selesai makan nih, terus gimana? Ada yang mau nanya? Terus dia bilang, oke. Saya udah pilih beberapa katanya. Terus who is, dia sebut sebuah nama gitu ya. Dia bertanya apa rencana Bill Gates di Indonesia. Terus Bill Gates cerita, kami akan berencana membuat laptop komputer murah di bawah $100 supaya orang bisa ini dan terkoneksi dengan sistem dan sebagainya. Cita-cita mulia lah, CCM lah gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua, who is, dia sebutin seorang menteri gitu ya. Kayaknya dipesen nih. Oke, menteri ini bertanya ini, seorang ibu menteri. Dia cerita. Kemudian dia break lagi. Terus lama berhenti di satu kertas, terus I don't like it. Terus dia taruh, tapi kan mic-nya masih kedengeran kan, mic-nya di sini. Terus ditaruh, dia bilang terus dia nyari question, pertanyaan yang menurut dia gimmick kayak kecil-kecil. Udah 4 pertanyaan. Dia bilang, oke, the last pertanyaan terakhir, the last question katanya gitu. Terus diangkat satu kertas. Gitu ya. Terus orang sebelahnya bilang, what is this? I don't know, I don't like the question gitu ya. Ini kata-katanya dia nih. Terus saya udah tahu nih, jangan-jangan gue bener ya itu ya. Terus apa yang terjadi? Well, I would like to know this gentleman. Terus karena dia ngomong-ngomong itu, orang-orang bilang udah, lu udah kayak gitu, lu baca aja lah itu pertanyaannya gitu ya. Jadi cair suasana. Terus dia bilang, well anyway, I don't like the question. Jadi dia ngomong sama orang sebelahnya gitu. Anyway, lu udah brought up anyway katanya. Terus apa yang dilakukan?
Who is a Mardikuwiek? Wah, udah kayak orang Polandia gua. Saya berdiri. 300 orang nengok ke kita jadi kayak kecil. Saya bilang, gila, gitu ya. Terus dia natap saya, dia bilang, so you, kenapa lu nanya ini gitu ya? Oke. Dia ngomong, I don't think the world is ready, kata dia. Tuh orang nanya, lu ngomong apa sih? Kan mereka nggak tahu. Mereka pertanyaan adalah, what was the question? Orang ini nanya apa sih sampai lu nggak ready gitu? Tahu nggak apa yang saya tulis? Dan Mr. Gates bacakan. Dia bilang begini. This gentleman, katanya, bilang, I could never be like Andrew Carnegie. Jadi saya menulis di kertas itu, you will never be like Andrew Carnegie. Gitu ya. Dia bilang, jadi dia tulis, I would never be like Andrew Carnegie, gitu ya. And this is right, katanya. Gue nggak akan pernah bisa kayak Andrew Carnegie. Itu kata Gates, gitu ya. Semua orang bingung. Ini komunikasinya apa gitu? Anda tahu apa yang dilakukan Mr. Gates? Bill Gates membuka dompetnya, kemudian dia kasih potret gambar kayak foto saya itu. Dia bilang, si fotonya Andrew Carnegie ada di dompet gue, katanya. Saya juga kaget. Dan you are right. I would never be like him. Terus, oke, saya ceritakan dulu kenapanya gitu ya. Saya mengidolakan Bill Gates mengidolakan Andrew Carnegie. Jadi saya tuh waktu itu berpikir, dalam hidup seseorang pasti punya punya drive yang membuat dia menjadi segitu powerful seperti sekarang. Dan pasti ada role model. Dan saya lihat dia, Bill and Melinda Gates ini, kalau pendapatan dia $60 billion, $20 billion ada di Bill and Melinda Gates. Jadi dia berzakat itu 30-40% gitu ya. Mungkin 30% lah atau 20% dari income-nya masuk ke Bill and Melinda Gates Foundation. Karena Bill Melinda Gates Foundation duitnya lebih dari $18 billion. Cukup powerful. Pasti dia punya sebuah role model. Dan saya tahu the biggest philanthropy in the world adalah Andrew Carnegie. Jadi Andrew Carnegie adalah, Anda boleh cek siapa Andrew Carnegie. Di seluruh dunia Museum Andrew Carnegie itu ada, gitu ya. Anda kalau pergi ke Singapura ada, pergi ke Bulgaria ada, Anda pergi ke London Anda ketemu Museum Andrew Carnegie. Andrew Carnegie mendedicate uangnya untuk pendidikan, informasi, dan museum, koleksi-koleksi sains. Nah, Andrew Carnegie di tahun 1900 dia menjual US Steel, dia memiliki Dow Jones, dan Anda tahu Dow Jones, saya udah nggak bisa diceritain lah. Nah, ada New York Stock Exchange dan lain sebagainya. Yang jelas dia punya US Steel yang waktu dia jual angkanya $1 billion. Pada saat sekarang waktu dia menjual US Steel itu di 19 sekian itu, kekayaannya itu kira-kira 4 kali kekayaan Bill Gates saat ini. Jadi kalau Bill Gates punya berapa, katakanlah 80 billion, dia punya 4 kalinya, 320 billion. Jadi kita tahu itu duit waktu itu. Nah, Anda boleh cek di Wikipedia. Di tahun 1898 Filipina ingin merdeka dari Spanyol. Dan Spanyol waktu itu minta uang $20 billion. Filipina nggak punya uang tebusan seperti itu memerdekakan Filipina, dan Filipina minta Amerika. Amerika nggak punya uang, Federal Reserve nggak punya uang, dan Federal Reserve meminta Andrew Carnegie menebus $20 billion untuk kemerdekaan Filipina. Sahabat, apa yang dilakukan? Andrew Carnegie membayar tunai $20 billion. Sebuah negara yang dia merdekakan tanpa sekalipun dia pernah injak tuh tanah Filipina. Jadi, ini membuktikan satu hal, bahwa swasta Amerika lebih kaya daripada negara Amerika. Dan Andrew Carnegie menjadi the biggest philanthropy yang menjadi role modelnya Bill Gates. Karena itu di dalam analisa saya menganalisa Bill Gates, saya menebak bahwa dia pasti punya role model gitu ya. Dan saya menebak pasti Andrew Carnegie. Saya nggak pernah tahu, tapi ini kemampuan analisis, kemampuan Sontoloyo. Yang Sontoloyo itu saya bilang, oke, you could never be like Andrew Carnegie. Lo nggak akan pernah bisa menjadi seorang Andrew Carnegie. Dan dia bilang, you are right, gue nggak pernah bisa jadi Andrew Carnegie. Nah, jadi itulah yang memotivasi dia. Itulah yang memotivasi saya bahwa kalau Andrew Carnegie pernah begini, di rumah yatim pun saya mencoba mendedikasikan kecil, filantropi kecil, nggak jauh sekali dari seorang Bill Gates dengan foundationnya atau Andrew Carnegie. Tapi ini gamesnya, mau jadi the best of the best ya.
ya kita berkompetisi dengan the best, berkompetisi dengan Andrew Carnegie gitu ya, bukan berkompetisi sama 4L gitu ya, itu bukan kompetitor kita gitu. Dia pernah ya gitu, kompetitor kita gini, bukan kompetitor, role model gitu ya, dan kita bersaing sehat. Kalau 4L mah udahlah, gue males ngomongnya.